Di pembahasan sebelumnya, kita sudah membongkar dua teori besar tentang rencana kudeta klan Uchiha. Pertama, kudeta sebagai langkah cepat untuk merebut kekuasaan. Kedua, kudeta hanya sebagai senjata tawar untuk memaksa Konoha mengembalikan kehormatan mereka. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa rencana itu sampai terasa wajar bagi mereka? Jawabannya ada pada luka lama, diskriminasi yang semakin memburuk. Terutama setelah malam kelahiran Naruto, ketika Kyuubi mengamuk dan Konoha menuding Uchiha sebagai dalang. Dan disinilah kisahnya berubah dari sekadar politik menjadi tragedi. Chapter 3, luka yang dimulai dari malam kelahiran Naruto. Pada malam kelahiran Naruto, Konoha diguncang tragedi terbesar dalam sejarahnya. Serangan Kyuubi, sang rubah berekor 9. Hiruzen Sarutobi yang saat itu sudah pensiun, terpaksa kembali memimpin setelah Minato Namikaze, Hokage keempat, mengorbankan nyawanya untuk menyegel Kyuubi ke tubuh bayinya sendiri. Namun di balik kekacauan itu, ada satu kesimpulan yang diambil para petinggi desa. Kyuubi tidak menyerang dengan sendirinya, melainkan dikendalikan oleh Sharingan, mata khas klan Uchiha. Kesimpulan ini menjadi titik awal diskriminasi yang menghancurkan hubungan Uchiha dengan Konoha. Bagi para Uchiha, tuduhan ini bukan hanya penghinaan, tapi juga pengkhianatan terhadap semua jasa mereka di masa lalu. Mereka adalah salah satu pendiri Konoha bersama klan Senju. Mereka telah mengorbankan banyak nyawa demi menjaga desa selama Perang Dunia Ninja. Namun, hanya karena tanda mata mereka mirip dengan kekuatan yang mengendalikan Kyuubi, seluruh klan dicap sebagai tersangka. Bayangkan jika kamu menjadi salah satu dari mereka, bangun setiap hari melihat tatapan curiga dari tetanggamu sendiri. Diskriminasi ini tidak berhenti di tingkat rumor. Secara politik, Uchiha mulai disingkirkan dari posisi strategis. Banyak dari mereka yang dulunya memimpin di militer desa, perlahan dipindahkan atau dibatasi kekuasaannya. Bahkan polisi militer desa yang dulu jadi simbol kebanggaan Uchiha, justru dijadikan alasan untuk mengisolasi mereka. Pusat markas kepolisian dipindahkan ke pinggiran Konoha, jauh dari pusat kekuasaan, seolah mereka harus diam di pojok agar tidak mengganggu. Kebijakan ini jelas disengaja oleh Danzo Shimura dan sebagian petinggi Konoha. Mereka percaya dengan meminggirkan Uchiha, potensi ancaman bisa ditekan. Namun efeknya justru sebaliknya. Rasa sakit, marah, dan kehilangan martabat membuat Uchiha semakin yakin bahwa Konoha tidak lagi memandang mereka sebagai bagian dari desa. Bahkan hubungan pribadi pun mulai retak. Banyak warga desa biasa yang melarang anaknya bermain dengan anak Uchiha, menciptakan jurang sosial yang semakin dalam. Situasi ini menjadi beban emosional yang luar biasa, terutama bagi Fugaku Uchiha, kepala klan saat itu. Ia harus menghadapi dilema, membiarkan klannya terus dihina demi menjaga perdamaian, atau mengambil langkah ekstrim demi mengembalikan harga diri mereka. Dan di titik inilah benih kudeta mulai tumbuh, bukan sekadar karena ambisi kekuasaan, tapi karena rasa terpojok yang tidak lagi tertahankan. Bahkan, generasi muda Uchiha yang seharusnya tumbuh dengan kebanggaan malah dipenuhi kemarahan. Mereka melihat orang tua mereka bekerja keras, tapi tetap dianggap pengkhianat. Mereka mendengar bisik-bisik di pasar, ejekan di akademi, bahkan diskriminasi dari guru yang menganggap mereka berbahaya. Semua ini memupuk generasi yang siap bertindak radikal demi memperbaiki keadaan. Pada akhirnya, malam kelahiran Naruto bukan hanya hari ketika Kyuubi disegel. Itu adalah hari ketika hubungan Konoha dan Uchiha runtuh sepenuhnya. Malam itu menandai awal dari ketidakpercayaan, politik diskriminatif, dan bibit-bibit kebencian yang akan meledak di masa depan. Kudeta yang mereka rencanakan bukan hanya hasil ambisi, tapi respons dari bertahun-tahun dipinggirkan di tanah yang mereka bantu dirikan.